beberapa tema yang kita bahas. Kemarin kita udah bicara soal ekonomi, soal politik dan sebagainya, dan hari ini kita ketemu ini sebenarnya latar belakangnya beda-beda, tapi yang menyatukan mereka sama itu adalah soal intensitas mereka dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Dr. Bivitri Susanti kita tahu sebagai ahli hukum tata negara, terima kasih sudah hadir. Kang Ubed ini masih terus aktivis sampai sekarang ya, dosennya aktivis gitu, dan juga Bung Gede ya, ini juga dari Infus, namanya kok Infus ya, kayak Infus Indonesian Future Studies ya, tapi singkatannya Infus. Saya tahu tiga-tiganya ini intens terus bertemu dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Saya nggak mau menyebutnya mendalangi atau aktor intelektual gitu, banyak orang nyebutnya karena itu konotasi apa? Diundang ya, nggak, konotasi kan negatif selalu orang begitu ya. Padahal kan biasa dalam ya mahasiswa perlu patron, mereka juga pengen mendengar dari perspektif hukum tata negara bagaimana, kemudian dari sisi politiknya bagaimana, sosial kan penting sebenarnya. Tapi dalam negara seperti kita ini gitu ya, sekarang yang kemudian ada stigma yang negatif terhadap gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian kata presiden kemarin makar dan terorisme, kita nggak tahu siapa yang dimaksud gitu. Mudah-mudahan dia yang dimaksud oleh presiden bukan mahasiswanya gitu ya, tapi elemen-elemen atau nasir-nasir dalam pemerintahnya sendiri kan. Yang makar kan yang bisa begitu mereka kan. Benar, bukan kita ya, kita cuma gerakan protes saja gitu kan. Mari kita bicara soal itu. Saya tidak akan membatasi Anda dengan ruang lingkup Anda sebagai hukum tata negara ya, Mbak Bivitri. Kita beri kesempatan dulu pada beliau ya untuk memberikan gambaran tentang situasi hari ini. Syukur-syukur kalau membantu pemerintah dan juga aparat penegak hukum kita itu bagaimana sih sebenarnya menghadapi gerakan semacam ini, bagaimana mereka harus bersikap gitu. Ya, silakan Mbak Bivitri. Iya, jadi pas banget tadi Mas Yarsu memulainya dengan menggambarkan ada pidato yang menyebut-nyebut makar dan terorisme. Karena kita bisa lihat narasi seperti itu adalah cara yang ibaratnya tuh playbook dari banyak pemerintahan yang bersifat demagog. Jadi ketika ada pernyataan pendapat kan ini esensinya sebenarnya orang mengekspresikan kemarahan mereka. Tapi bukannya menjawab apa yang dipermasalahkan oleh para pemrotes, langsung menuduh pemrotes, awalnya kan dibilangnya antek asing. Nah, kemudian berubah sekarang makar dan terorisme. Tapi saya harus bilang tolong kembalikan ke asal muasalnya kenapa ada orang-orang yang turun ke jalan. Menurut saya memang orang yang turun ke jalan ini kan bisa dibilang ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu aktivis yang memang dari dulu, dan itulah benar sekali saya, Mas Ubed dan juga Bung Gede biasanya ketemu itu untuk diskusi. Jadi kalau dibilang sekarang kan frame-nya begitu ya, provokator, mengajak demonstrasi, enggak ada. Sebenarnya adik-adik mahasiswa itu kan butuh juga pandangan, ini sebenarnya boleh nggak misalnya ya, boleh nggak sih DPR misalnya melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati rakyat misalnya, atau sesederhana kalau saya orang hukum ya suka ditanya, Mbak sebenarnya tunjangan DPR tuh kayak apa sih, undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD tuh bunyinya apa sih soal non-aktif anggota DPR. Kan mereka memang butuh guidance karena dosen mereka di kampus mungkin nggak bisa menjawab, mungkin belum sempat ketemu. Nah, ada yang itu tuh, yang aktivis seperti itu yang memang suka diskusi, menggali masalah bersama dengan senior-seniornya. Kemudian level keduanya itu kan ada orang yang pure marah karena mungkin lihat di media sosial orang joget-joget, terus dia lagi susah mau beli makanan, cari makan susah banget, cari beras sekarang lagi mahal, dia lagi ngerogoh-rogoh kocek, atau dia lihat pejabat joget, dia ikut marah, dia ikut turun ke jalan. Ini level yang kedua. Nah, level ketiga ini yang menurut saya kita harus lebih hati-hati menganalisisnya. Karena ada pola-pola yang menurut saya tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Karena saya suka mengibaratkannya dalam beberapa pembicaraan tuh, bakar halte itu nggak mungkin kayak bakar tisu. Mungkin mahasiswa bawa korek untuk merokok, mungkin kalau yang merokok. Tapi bakar halte itu butuh persiapan. Nggak mungkin orang spontan tuh bakar yuk terus bakar terjadi. Pasti butuh persiapan. Ada yang katanya bawa tangga, kan udah mulai dikumpulkan bukti-bukti ya. Ada yang bawa bensin mungkin dan seterusnya. Dan itu pola sama ya, setiap dari unjuk rasa ke unjuk rasa yang lain. Benar, itu kan terjadi 2000 berapa itu? 2000 depan Bawaslu ya. Depan Bawaslu juga 2019. Ya, itu terjadi. Bahkan 1998 kan juga begitu. Iya. Nah, jadi yang golongan atau kelompok ketiga inilah free riders atau penumpang gelap lah ya. Kita menurut saya sih kita semua nggak ada yang setuju. Maksudnya sebencinya kita pada
orang-orang yang lagi kontroversial itu, kalau saya kira kita Jangan semua sebut jelas, sepakat semarah-marahnya lah ya. semarah-marahnya ya, Iya. benar-benar itu lebih pas. Iya, Semarah-marahnya kita sama Iya. mereka, ya kita nggak mendukung pencurian kan Yes. misalnya atau penjarahan. Tapi itu memang bukan kita gitu. Nah jadi situasinya sekarang seperti itu sehingga yang terjadi adalah narasinya dibawa ke gimana caranya membungkam kritik itu. Salah satu caranya selain satu narasi tadi ya, dibilang teroris, dibilang makar, dibilang antek asing, tapi yang kedua pakai hukum. Pakai hukum ini yang agak ngeri nih. Karena mulai menurut saya ya, secara hukum saya siap berdebat juga tuh karena banyak yang mengada-ada yang pakai akun Instagram yang isinya informasi dibilangnya menghasut dan seterusnya. Banyak lah kalau kita bicarakan nanti banyak detail hukumnya di situ. Tapi saya melihat fenomena ini mungkin agak mirip, kita semua banyak belajar ya. Misalnya agak mirip sama jangan-jangan mirip sama Malari 1974. Di mana setelah peristiwa Malari banyak penangkapan aktivis-aktivis lama itu dulu kan ditangkap di penjara. 98 beda karena setelah itu ada perubahan politik yang sangat signifikan sehingga itu tidak terjadi penangkapan. Walaupun 96 terjadi kan, setelah Kuda Tuli terjadi bahkan sampai penghilangan. Tapi rezim baru kemudian justru membebaskan kan begitu. Benar. Ya. Nah sekarang yang terjadi mungkin kayak 96 atau kayak 74 di mana situasinya seperti ini, maka yang akan dilakukan segera membungkam aktivis, admin-admin akun-akun Instagram dan lain sebagainya. Nah ini saya kira yang sekarang ini tengah terjadi. Tujuannya pasti menimbulkan ketakutan karena sudah mulai banyak yang telepon. Misalnya barusan aja ada yang, Mbak ini video yang kayak gini perlu take down nggak ya? Saya ngeri nih, katanya ntar dibilang menghasut. Saya bilang nggak apa-apa misalnya gitu ya. Tapi sekarang ini semua gampang dicari-cari pasalnya gitu. Ibaratnya pasal yang nggak pernah dipakai aja sekarang dicari di laci-laci gitu. Karetnya itu molor banget ya, bukan hanya pasal karet ya. Ya, dan tujuannya itu kan menimbulkan ketakutan, orang jadi diam, yang nggak terlalu berani, yang nggak punya jaringan, udah mingkem aja semua. Akibatnya ini mungkin nggak akan berlanjut, tapi menurut saya cara-cara ini justru mesti kita tandingi. Gitu Saya agak ragu kalau dinyatakan tidak akan berlanjut karena situasinya kan sebenarnya kita sebut seperti ranting kering itu di mana-mana ya, terutama kemiskinan, kesenjangan itu yang menjadi penyebab ya. Benar. Ya kalau cuman sekedar karena orang marah karena tidak ada faktor itu sih mungkin bisa. Tapi kalau situasi semacam ini menurut saya justru jangan dihadapi dengan represif. Ya. Tapi harusnya akar persoalannya apa dan Betul. itu yang diselesaikan gitu loh. Iya, harusnya memang akar masalahnya karena kalau masih begini maka benar sekali orang masih kesulitan cari beras, yang kelas menengah ke atas beli bensin juga sekarang susah gitu misalnya, mereka akan mudah sekali nanti tersulut. Mendingan kalau pemerintah mau serius ingin mengatasi akar masalahnya, berikan kebijakan-kebijakan. Setelah ini dalam 3 bulan kami akan ABCD, misalnya seperti itu ya. Tapi bukan dengan malah makar, teroris itu malah makin panas nanti suasananya. Dan itu ya yang saya kira harus kita soroti bareng-bareng. Dan yang jelas harusnya sih ada semacam tim pencari fakta nih di titik ini karena yang meninggal sudah terlalu banyak. 1 orang meninggal pun udah nggak boleh ya. Kita ini bukan cuma angka kan, nyawa manusia. Berapa update terakhir ya? Kemarin 10. 10 betul ya. Tapi yang ditangkap saya tadi barusan baca dari LBH sudah 3 ribuan. Itu ya seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. 3.000 itu gede banget itu. Besar sekali. Oh ya, ada yang hilang. Karena Kontras juga mengumpulkan data yang hilang. Jadi mendingan bikin tim mencari fakta. Nanti dari situ baru diusut yang benar siapa yang melakukan pembakaran dan seterusnya. Jangan dimulai dengan ambil si A, ambil si B, ambil si C, masukin penjara. Itu akan memanaskan suasana. Itu kira-kira kalau buat awal mungkin ya diskusi. Oke, ini menarik. Terima kasih Mbak Bivitri untuk perspektifnya ya. Nah, sekarang kita ke Kang Ubaidillah Badrun. Ya ini kita ngomongin memang aktivis seumur hidup ini. Ya karena dulu tahun 98 dia di FKSMJ ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta ya namanya ya, Kang Ubed, dan sekarang jadi dosen. Tapi saya kira nanti jangan dibilang dia tukang kompor ya, tapi dia memang patronnya para aktivis ya, terutama BEM itu ya. Teman-teman diskusi Mas. Teman diskusi gitu ya. Oke, silakan Kang Ubed. Baik, terima kasih Mas Hersu, Mbak Bibit dan Bang Gede. Dalam pendekatan yang sifatnya sosiologi politik ya, melihat peristiwa itu kan perlu ada perspektif yang sifatnya misalnya kronologis, yang sifatnya dinamika begitu. Sebenarnya kita bisa baca tuh Mas, misalnya sebetulnya gerakan yang muncul di semester ini itu kan dimulai dari bulan Juli ya, yang mahasiswa BEM dan lain-lain membuat satu tagline tentang Indonesia cemas gitu.
kemudian tanggal 21 juga sama. Tapi beberapa hari setelah itu muncul tuh semacam provokasi di media sosial yang saya juga tidak tahu ini siapa itu. Tiba-tiba ngajak masyarakat untuk menuju ke DPR tanggal 25 Agustus. Lalu banyak teman-teman mahasiswa bertanya, ini siapa? Saya bilang, oh ini silent actor. Artinya bukan lahir dari sebuah diskursus yang dalam di kalangan aktivis lalu kemudian bergerak. Enggak. Nah karena dia bersifat silent actor, saya lihat, Pak ini saya kira mahasiswa tidak tepat kalau ikut komando yang tidak jelas itu. Itu menjelaskan tanggal 25 mahasiswa nggak ada ya? Ya. Jadi tidak ada. Ada sebagian kecil hanya untuk menyelamatkan isu ya. Itu di wilayah selatan tuh ya, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa bersama rakyat itu. Tapi itu masa sangat cair. Tapi setelah itu kemudian mengalami eskalasi. Nah berbeda kemudian setelah Afan Kurniawan dilindas itu. Nah begitu Afan Kurniawan dilindas 28 malam itu melahirkan satu emosi publik yang meluas, empati ya terhadap Afan. Dia adalah ojol begitu. Jadi martir lah dia ya. Ya, dia ojol yang sehari-hari mencari nafkah untuk keluarga, tapi dilindas dengan peristiwa sangat tragis ya. Karena prosesnya saya lihat tuh begitu dia ditabrak sebetulnya berhenti nih, pemerintahan di sini. Mestinya kan bisa mundur atau balik kanan kan memungkinkan, tapi dia lanjutkan. Jadi itu peristiwa tragis itu dan kemudian menjadi berita internasional dan di mana-mana itu membangun empati publik yang luar biasa. Nah, baru setelah itu tuh aksinya makin luar biasa ya. Sekarang di mana-mana dan di daerah-daerah muncul itu bentuk empati sebetulnya terhadap peristiwa itu. Nah, mahasiswa yang saya amati itu fokusnya kemudian beralih ke Polda. Waktu itu sampai bisa nembus Polda itu karena mereka ingin kawan-kawannya ditangkap untuk dikeluarin. Kalau yang di Kuitang itu ojol tuh. Kuitang ojol itu karena kan common enemy-nya ke Brimob misalnya. Iya, Brimob ya. Jadi eskalasinya luar biasa dan mahasiswa menuntut teman-temannya dibebaskan, kemudian termasuk juga agenda-agenda lain yang menyangkut misalnya minta pemberhentian anggota DPR dan sebagainya. Nah, begitu kasus Afan Kurniawan muncul, lalu muncul narasi Kapolri diberhentikan dan seterusnya. Jadi saya melihat kenapa ini masa begitu mudah terpicu. Dalam studi sosial movement, kalau kita meminjam banyak perspektif ya, seperti seni teror dan lain-lain itu, dia mengatakan bahwa gerakan ini bisa membesar karena ada trigger, ada pemicu, dan itu membangun apa yang disebut sebagai kesadaran kolektif dari banyak. Nah, karena momentum ini dianggap sebagai momentum yang pintu bagi kelompok-kelompok kritis untuk masuk. Masyarakat yang sudah mengalami 5 tahun terakhir itu mengalami penderitaan, kecewa dengan praktek demokrasi dan lain-lain, itu muncul semacam akumulasi kekecewaan sebetulnya. Ya. Jadi tumpah ruahnya massa di banyak daerah itu sebenarnya akumulasi kekecewaan. Nah sayangnya saya melihat aparat ini nggak bisa membedakan antara demonstrasi yang murni dengan gagasan-gagasan yang saya kira sangat baik itu positif begitu, dengan mereka yang melakukan tindakan penjarahan dan kekerasan lainnya, pembakaran dan sebagainya. Yang parahnya, yang bakar siapa, yang ditangkap siapa gitu. Ini kan para penangkapan yang semena-mena aja tidak dibenarkan, apalagi menghubungkan penangkapan itu dengan pembakaran. Itu berbeda aktor yang saya analisis ya, berbeda aktor. Karena itu sebetulnya ini warning sebetulnya bagi elit politik bahwa masyarakat itu sudah terlalu banyak kecewa. Ya, mahasiswa, kaum terpelajar, bayangkan Mas, dari 2019 misalnya. Ketika mahasiswa melakukan aksi reformasi di korupsi, kan tidak didengar juga oleh elit. Lalu kemudian Omnibus Law dan lain-lain, sampai kemudian ketika DPR mau merubah undang-undang pilkada, lalu muncul gerakan Indonesia Darurat, itu baru didengar tuh. Itu setelah kemudian banyak elemen-elemen politik dan gerakan itu kemudian berteriak luar biasa. Tapi secara umum hampir seluruh aspirasi publik itu tidak dipenuhi oleh elit dalam 5 tahun terakhir, hampir seluruhnya. Di saat yang sama, kinerja DPR juga buruk. Saya cek tuh, dalam 5 tahun misalnya ada program legislasi nasional, itu sebenarnya ada 270-an kurang lebih, tapi yang dikerjakan cuma 27. Jadi hanya 10% dari agenda legislasi yang seharusnya dilakukan oleh DPR. Jadi kekecewaan publik pada DPR itu juga luar biasa, ditambah lagi joget-joget dan itu saya kira ada faktor juga ya, pola rekrutmen di legislatif itu yang lebih pada KKN gitu ya, anak siapa dan siapa gitu ya. Itu nanti bahasan sendiri, tapi itu menyumbang faktor itu kan, kinerja yang buruk tadi itu ya. Iya, betul. Jadi memang itu akumulasi dari banyak kekecewaan. Nah, pemicu lainnya adalah rendahnya kualitas komunikasi politik, komunikasi publik dari elit. Jadi bayangkan misalnya DPR dikritik, tapi narasinya
Paling tolol sedunia. Nah itu kan, jadi saya nggak memulai kalimat itu, tapi ya. saking buruknya gitu, Ya. saking buruk. Jadi betapa miskinnya ya elit politik itu dalam hal kemampuan untuk membangun komunikasi politik yang baik begitu. Respon DPR seperti itu, dan maaf tuh respon Prabowo juga sebagai presiden seperti itu. Saya heran, begitu dia merespon sendirian lagi pidato lagi, nggak ada panglima, nggak ada Kapolri. Kemudian narasinya tidak menyentuh persoalan. Apa sih penyebab dari meluasnya gerakan ini? Tapi langsung narasinya di ujungnya kan meskipun dia berusaha untuk mengundang ormas-ormas, kemudian partai politik, tapi sangat apa ya? Menurut saya tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi kemudian menuduh di balik ini ada makar, ada teroris. Saya kira kita harus kritik Prabowo dalam konteks ini ya, karena lemah sekali ini komunikasi politiknya, menurut saya harus banyak dikoreksi. Saya khawatir ini juga bisa jadi karena data yang diterima oleh presiden tidak, Saya kira ya. sehingga dia menafsirkan sesuai dengan informasi yang masuk. Artinya situasi semacam ini berbahaya bagi sebuah negara dalam konteks negara ya. Kalau kemudian tuntutan tidak dipenuhi sampai sekarang, misalnya mahasiswa menuntut ini tidak dipenuhi, kan sebenarnya sederhana Mas. Kalau rejim itu melihat tuntutan publik, dia mesti merespon rasional kan. Dia belejetin tuh, periksa tuh, ini tuntutan ini rasional nggak ya? Argumennya apa? Sepanjang argumennya rasional, based on data, based on riset misalnya, ada argumen kokoh, ada dukungan hukum dan lain, sebetulnya mudah dipenuhi. Misalnya apa? Misalnya membatalkan tunjangan DPR, itu harusnya cepat di hari itu. Tapi kan telat. Tapi ya udah dilakukan sekarang kan. Itu sebenarnya hari itu pada saat dia pidato sendiri, langsung dia bisa minta. Saya minta kepada partai politik DPR untuk membatalkan itu. Tapi kan itu tidak dilakukan. Akhirnya gelombang gerakan kemudian muncul misalnya. Kemudian misalnya ketika Afan Kurniawan meninggal, itu kan tuntutan publik misalnya menyebutkan bahwa Kapolri diberhentikan misalnya. Ya. Kenapa dia tidak mau memberhentikan Kapolri? Itu kan pertanyaan publik ya. Dan padahal itu bukan tuntutan yang baru sebenarnya soal pemberian Kapolri. lama. Tapi kan Prabowo bukan nggak bisa. Dia tidak menjelaskan argumen rasional apa yang membuat dia tidak melakukan itu, bukan tidak bisa. Itu kan, tidak melakukan itu. Itu tidak clear juga. Kemudian misalnya tuntutan-tuntutan lain ya, misalnya tidak ada jaminan dari elit untuk misalnya melanjutkan atau membicarakan tentang undang-undang perampasan aset misalnya. Dan lain-lain. Jadi banyak sekali tuntutan-tuntutan dari publik yang tidak direspon secara rasional oleh elit. Itu yang menyebabkan tersumbatnya aspirasi, dan kemungkinan ledakan sosial itu akan terus terjadi ya sangat mungkin karena aspirasi tidak pernah didengar. Ya. Mbak Bibip sering bilang ya tidak adanya meaningful participation di situ misalnya. Itu yang menyebabkan sebetulnya publik atau bahkan mahasiswa masih terus bersuara. Nah, solusinya ternyata penangkapan kan itu oleh rejim. Saya kira itu memang berbahaya. Saya kemarin ngomong di beberapa media juga. Masa misalnya menangkap seseorang yang dituduh memprovokasi seluruh Indonesia, itu namanya Del Pedro ya kan, itu tuduhan yang apa ya, menurut saya nggak rasional lah, absurd. Absurd. Kita pernah diundang oleh Del Pedro untuk diskusi ya, di satu forum diskusi kan, kita melayani mahasiswa kapanpun dimanapun ya. Kalau saya lihat struktur berpikirnya juga baik begitu, kerangka untuk kepentingan apa dia kritis bagus begitu. Lalu saya khawatir nih ya, polisi tidak jernih, bahkan mungkin tidak kritis, dan sehingga tidak mampu membedakan antara ekspresi kegelisahan dengan provokasi. Betul. Jadi orang mengkritik melalui media sosial, lalu dia mengekspresikan kegelisahannya. Oh ini provokasi. Jadi tafsir tunggal dari aparat menurut saya perlu dikritik. Ya, dan selama ini polisi itu terbiasa, dia bukan dalam seperti tagline-nya dia pengayom dan pelindung masyarakat, tapi lebih pada dia penjaga dari kekuasaan gitu ya, the guardian of power kan, susu itu jadi dengan paradigma semacam itu ya dia harus cara pandangnya seperti itu jadinya gitu. Itu paradigma itu mesti dirubah. Ya, aparat itu kan sebetulnya kepolisian misalnya, dia punya fungsi untuk mengamankan. Bagaimana paradigma fungsi mengamankan masyarakat itu dalam menghadapi demonstrasi? Itu kan ada banyak pendekatan yang lebih humanis, lebih dialogis dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia berhak untuk mengeluarkan gas air mata? Ada SOP-nya kan? Ya, kita menemukan beberapa kali misalnya gas air matanya sudah kadaluarsa misalnya. Jadi banyak sekali saya kira yang harus dirombak dari, makanya diksi reformasi di kepolisian penting tuh. Bisa baik reformasi struktural maupun yang sifatnya sistemik. Ini juga berlaku untuk tentara ya. Menurut saya tentara berlebihan kalau kemudian ikut mengamankan situasi, karena tentara itu punya fungsi untuk pertahanan kan sebetulnya. Situasi
ketika kemudian tentara terlibat dalam pengamanan itu situasi tertentu yang kemarin itu sebetulnya bisa selesai oleh polisi kalau aparat kepolisian itu tidak melakukan tindakan yang represif. Nah itu dia yang menarik, justru dari kalangan tentara juga menyatakan harusnya polisi tidak kok mereka juga bingung katanya kenapa kok tiba-tiba polisi membiarkan kami masuk gitu. Itu kan bisa jadi jebakan Batman juga buat tentara. Betul, itu artinya ada problem dari lapisan elit ya. Yeah. Jadi, dan itu banyak sih sosiolog menganalisis bahwa ketika situasi elit seperti itu berarti memang ada pertarungan elit. Yeah. Dan itu menjadi faktor juga yang menyebabkan munculnya banyak dinamika sosial. Ya. Saya kira itu. Oke, tapi sebelum itu Anda juga termasuk yang sepakat bahwa ini sebenarnya gerakan ini adalah gerakan memang murni dari masyarakat ya, tuntutan-tuntutan yang muncul ya. Tapi bahwa kemudian belakangan ada yang memanfaatkan itu yang sebagai penumpang gelap tadi itu ada itu ya fakta. Sebenarnya itu sederhana Mas. Sederhana ya. Bisa ditelusuri ya. Misalnya kita demonstrasi mahasiswa bersama massa aksi yang lain yang terorganisir dengan baik. Tiba-tiba habis maghrib atau sore dia datang nih kelompokan ini anak-anak kecil ya atau malam setelah maghrib begitu ya. Mereka datang, itu kan aparat punya intelijen dong, tahu ini dari mana nih, kita telusuri nih kan. Misalnya dia ketangkap satu orang kan, bahkan kemarin sempat ada 400 anak-anak itu. Tanya dia apa motifnya. Kalau dia mengatakan bahwa saya gelisah karena guru saya dibilang beban negara misalnya, terus ditanya lagi apa lagi. Jadi kalau argumennya murni, berarti mereka murni. Tapi kalau kemudian ternyata argumen tiba-tiba kemudian dia nyeletuk, abang saya bilang, itu berarti kan ada yang nyuruh misalnya. Yang nyuruh siapa? Ternyata apakah sekolahnya juga membolehkan? Apakah sekolah menyuruh? Apakah sekolah melatih itu? Itu sulit, mudah ketemu. Siapa sebetulnya di belakang kelompok-kelompok anarko ini misalnya? Itu kalau dengan asumsi bahwa aparat negara memang berfungsi sebagai melindungi masyarakat dan negara. Tapi kalau kemudian ada anasir, ada elemen-elemen di dalam negara itu sendiri yang ikut bermain, bagaimana itu? Ya itu artinya negara mesti jujur. Artinya mereka menjadi aktor ya, bagian dari peristiwa itu, ya diberi hukuman yang setimpal saja. Jadi transparansi menjadi bagian penting untuk itu. Kalau tidak ya sepanjang sejarah kita mengalami situasi yang kan seperti berulang ya. Tahun 74 terus selalu polanya sama kan? Iya. Polanya sama jadi kelihatan. Iya. Makanya saya bilang anarko-anarkoan kalau di Indonesia itu kan gitu ya. Anarko kan sebenarnya terbelah juga ya vaksin-vaksinnya saya lihat dari sejarah masuknya anarko di Indonesia sejak era kolonial sampai era modern sekarang. Ada kelompok-kelompok yang anti kemampanan yang justru lebih kreatif dia karena masuk ke wilayah seni ya. Musik, musik indie itu dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang anti kemampanan yang kemudian berwajah anarko yang ada juga yang diusing. Mungkin alirannya agak bakunin ya, tapi saya nggak tahu apakah dapat dibenarkan karena sudah anti kapitalisme dan melakukan tindakan kekerasan untuk melawan simbol-simbol kapitalisme. Oke. Saya kira itu. Terima kasih sampai di situ dulu ya, Kang Ubed. Sekarang kita pindah ke Bung Gede Sriana. Ini dari Infus Indonesian Future Studies ya. Ini salah satu penulis yang cukup produktif. Saya banyak baca tulisannya juga di Jakarta Post gitu ya. Oke, silakan. Ya tadi semua udah diungkapin ya sama Bu Fitri, Kang Ubed ya. Tapi saya coba dari angle yang berbeda ya. Barangkali nggak lepas nih dari pengamatan saya sampai hari ini terhadap Gen Z ya, baik itu di dalam kelompok gerakan mahasiswa maupun di dalam sosial media. Gen Z itu udah mahasiswa ya sekarang usianya? Ada yang udah kerja. Ada yang udah kerja. Gen Z yang paling tua itu kira-kira 26-27. 26-27, oke. Ya, jadi gue akan memulai dengan statement bahwa Gen Z itu menjadikan kritik kepada kekuasaan ya itu sebagai suatu lifestyle. Nah, itu yang gue tangkap dari kehidupan mereka. Ini kita ngomongnya enggak sama Gen Z aja, jangan pakai gua ya. Ngomongnya dari Gen Z sampai baby boomer ini ya. Jadi gini, kalau kita kutip Profesor Reinhard Kasali, Gen Z itu sebagai strawberry generation. Kenapa? Karena dia tuh indah buat dietalase, warna merah kayak strawberry gitu. Tapi dia sebenarnya rapuh. Ya, dia sulit mengatasi konflik, ya, sulit mengatasi emosinya sendiri gitu ya. Nah, dampaknya dari sebutan atau karakteristik sebagai strawberry generation ini menyebabkan dia menjadi sensitif terhadap sesuatu atau segala sesuatu yang dianggap mengancam kehidupan dia. Gitu. Jadi
apakah itu nanti misalnya uang kuliah naik, bisa itu pajak penghasilan buat yang mulai kerja nih, ya potongan-potongan, sampai kepada udara bersih, kemudian kerusakan alam. Nah itu di mata dia tuh udah sebagai suatu ancaman gitu. Nah kalau gue lihat, walaupun katakanlah Gen Z ini punya kontribusi terhadap kemenangan Prabowo Gibran kemarin, di satu sisi ya dia juga menagih janji gitu loh. Mana janji lo kampanye? Dan dia mudah marah gitu loh. Mudah marah ketika apa yang menjadi janji-janji dalam kampanye presiden itu sampai sekarang nggak terwujud gitu. Nah ini membuat mereka melakukan protes. Itu kan sebenarnya tuntutannya sederhana kalau buat Gen Z ya sekarang. Satu, yang masih kuliah, kuliahnya murah. Kedua, lulus bisa cepat dapat kerja. Faktanya hari ini mereka kan pasti tanya seniornya, lu udah kerja masih nganggur bro, gitu loh. Yang udah kerja juga begitu. Ribut kalau misalnya katakanlah potongan buat jam sostek bertambah, kemudian pajak penghasilannya, kehidupan dia mulai dibatasi segala macam, nah subsidi dikurangin. Ini yang membuat Gen Z ini merasa hidupnya tuh udah gak nyaman, udah penuh ancaman. Nah ditambah lagi kan di keluarganya, bapaknya hidupnya susah, kena PHK, ibunya masak istilahnya duitnya kurang. Nah, sehingga muncul di omongan mereka ini sebagai apa? Sandwich generation. Generasi kejepit. Kalau kita ngumpul sama mereka, itu omongannya, ini gue ngutip lagi ya, bukannya gue nih ngomong, mereka yang ngomong. Bro, lu ini juga sandwich generation kata kayak gue. Kenapa? Karena dia harus nanggung bapaknya, yang mungkin sekarang udah PHK atau baru pensiun, sakit, dan dia juga harus membiayai adiknya yang masih kuliah. Ini kayak Avan ya, Avan kan sandwich generation dan cilakanya dia cuma lulusan SMP itu. Nah, iya kan? Gajinya UMR pula, gitu loh. Gajinya UMR pula. Nah itu omongan sandwich generation ini itu sudah umum di kalangan Gen Z, gitu. Nah jadi gue melihat perkembangannya ini di kalangan mereka itu ternyata ini sudah terjadi definisi pengertian dari aktivis. Aktivis hari ini nggak kasih kayak dulu lagi, gitu. Jadi mereka kerja masing-masing ya, kan mulai nih ya baru setahun 2 tahun kerja ya. Tapi mereka aktif, Mas Ersu, aktif mengkritik situasi. Di mana? Di media sosial ya? Di media sosial. Jadi artinya mereka itu sudah menjalankan peran aktivis tanpa melabeli dirinya sebagai aktivis. Tapi mereka ini terorganisir atau enggak? Enggak terorganisir. Justru inilah kenapa yang terjadi hari ini adalah yang ditangkap emangnya ini. Coba lihat, yang ditangkap kebanyakan adalah netizen yang followernya banyak. Gitu loh. Netizen yang followernya banyak, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembentukan opini ya atau membalikkan narasi-narasi yang dibangun oleh katakanlah pemerintah gitu. Coba kita mundur ke belakang, bulan Juni ada hasil survei dari siapa tuh? LSI ya nggak salah. Saya agak rada-rada sensitif kalau ngomongin survei. Nah, justru ini yang gue mau, ini yang nyambungnya ke sini. Jadi ketika dia ngomong 80% kepuasan kepada pemerintah Prabowo, kan dilawan di sosmed. Kalau memang 80% itu benar puas, ya nggak akan mungkin ada gerakan seperti hari ini kan. Artinya hasil survei itu sekarang udah nggak laku di kalangan Gen Z. Di sosmed nggak laku. Tapi laku untuk pemerintah laku. Nah, laku untuk ininya. Artinya itu dilawan oleh mereka, narasi itu bisa diputar, dibalikin. Dan perangnya ada di situ. Nah, ketika itu terjadi dan mahasiswa ya, termasuk Gen Z, kemudian milenial yang paling muda masuk di situ dan dia memenangkan opini ini,
mereka bisa menggerakkan, bisa memobilisasi publik tanpa struktur komando yang jelas. Kita besok demo lo ke DPR, gitu loh. Tahu-tahu kan ngumpul aja. Ya masa cair jadinya. Masa cair. Ya, tanpa pemimpin. Tanpa pemimpin. Nah, justru maksud saya nanti di sesi berikutnya kita ngomong soal konsolidasi ini kan, mobilisasinya seperti apa. Tapi intinya ini bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada eksekutif. Kan semua dikritik. Kejaksaan dikritik, polisi dikritik, KPK nggak beres dikritik. Gitu loh. DPR pun dikritik. Jadi memang Gen Z ini sudah menjalankan perannya sebagai aktivis, ya, karena merasa hidupnya dia, masa depannya dia sudah terancam, gitu loh. Jadi tidak harus ada satu parno lah ya, atau rasa takut yang berlebihan dari presiden, karena bukan hanya dia yang dituju, Jokowi pun yang mantan juga masih dikritik, gitu loh. Nah, cuma kan yang dihadapin sekarang apa coba? Kan masyarakat coba ditarik ke dalam pertarungan elit. Ada yang ngomong, lu kalau nyerang-nyerang Prabowo, kritik Prabowo itu nanti Gibran lo yang naik. Kan dijawab mereka apa coba? Maksud lo, gua nggak boleh kritik Prabowo gitu? Nah ini sebagai apa ya? Akhirnya rakyat coba ditarik, terlibat di dalam pertarungan elit. Padahal kan rakyat cuma sederhana tuntutannya. Pak Prabowo tolong janji-janji mau pertumbuhan 7 atau 8%, kehidupan rakyat kecil dinaikkan, tidak diwujudin. Tapi kan sampai sekarang apa coba? Ya, artinya kita jangankan melihat outcome-nya ya. Kalau kita mau jujur nih, nggak usah outcome-nya lah, on track-nya aja nggak sampai. Jangankan kita berharap outcome, on track aja nggak ada. Padahal kan rakyat butuh itu. Katakanlah Prabowo minta rakyat bersabar 3 bulan, Prabowo minta 6 bulan. Sekarang udah mau setahun ya Ben? Udah setahun. Ya. Tapi kan rakyat itu kan kalau mau harus bersabar lagi, ya lu yakinin gua apa dong? On track nggak? Sedangkan yang terjadi adalah apa coba terakhir? Ya, bukan hanya soal dia efisiensi, di satu sisi dia mau efisiensi anggaran, tapi dia bikin struktur kabinet yang boros. Dia mau seremonial di sampai dia bagi-bagi tanda jasa dan kehormatan ke kroni-kroninya, ke tim sesnya, gitu. Banyak yang orang yang tidak layak tapi diberikan tanda jasa dan tanda kehormatan. Ini kan bukan banyak yang tidak layak. Semua anggota kabinet itu tidak layak mendapatkan kehormatan karena mereka bekerja belum 1 tahun aja belum mereka bekerja. Gitu loh. Jadi kesimpulan saya sekarang melihat pandangan rakyat kepada Prabowo, kalau di awal-awal masa kampanye atau masa pemerintahannya dia sering menyebut tentang paradok Indonesia, ya kan? Begitu kan? Ngambil dari situ semua tuh. Hari ini justru rakyat melihat paradoks Prabowo. Paradoksnya ada di Prabowo sekarang. Gitu loh. Dia sering ngeluh. Ada banyak kebocoran. Ya, negara nggak punya duit, sehingga dia harus efisiensi, ya, negara harus cari utangan, bener nggak gitu kan? MBG, wah dia punya gagasan nggak punya duit segala macam, terus dia nyebut banyak kasus-kasus korupsi di masa lalu, itu kan sebenarnya nyindir pemerintah sebelumnya, gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak ngapain juga kok, dia cuma bisa mengeluh, tapi tidak bertindak, gitu loh. Untuk misalnya kasus-kasus di masa pemerintahan sebelumnya, ya dibongkar dong. Itu kan kalau duitnya balik bisa buat nyelamatin APBN, gitu loh maksudnya. Jadi yang ditangkap orang itu sekarang adalah paradoks Prabowo. Itu aja. Ya, Anda berhenti dulu sampai paradoks Prabowo ya. Yes. Oke, kita sekarang ini menarik tadi gagasan yang kita akan bicara soal konsolidasi sebenarnya. Itu yang paling penting karena memang salah satu yang banyak disoroti tadi itu. Masa sekarang ini kebanyakan masa cair, bahkan mahasiswa sendiri saja itu kan terpecah-pecah, ada BEMC-nya aja ada berapa, ada kerakyatan, ada apalagi Kang Obed selain BEMC kerakyatan satunya Rakyat Bangkit, kemudian ada BEM Nusantara dan UI sendirian misalnya gitu, UGM sendirian dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita lihat civil society, terutama kita senior, kita membayangkan tahun 98 misalnya ada orang-orang seperti Pak Amin Rais, ada seperti Sri Sultan, Gus Dur
Ibu Mega dan sebagainya. Sekarang kan juga kita nggak punya yang seperti itu ya. Nah ini menarik untuk kita lihat bagaimana ini kita mengkonsolidasi ini terus berhadapan dengan pemerintahan yang seperti sekarang ini. Sebenarnya kalau dibilang cair total sih sebenarnya tidak ya. Yes. Karena ada penelitian misalnya dari ARCUI kerjasama dengan Polgov UGM yang mencoba untuk menunjukkan fenomena gerakan sosial hari-hari ini. Oke. Jadi bagaimana anak-anak muda mengorganisasikan diri. Jadi betul bahwa mereka menolak menolak model-model seperti NGO. Ya, maksudnya menolak tuh dalam arti saya nggak perlu tuh untuk ikut dalam organisasi-organisasi yang sudah dominan gitu. Tapi mereka juga punya kecenderungan ada organisasi-organisasi yang kecil-kecil yang kita namakan saja kolektif gitu. Nah, kolektif-kolektif itu menarik sekali. Ada yang kolektif membaca buku karena saya sering berinteraksi dengan mereka ya. Ada kolektif menari, ada kolektif musik dan seterusnya. Nah, jadi dalam penelitian itu digambarkan ada model yang namanya gerakan rimpang. Gerakan rimpang. Rimpang itu seperti jahe, kunyit, lengkuas, akar-akar. Rimpang itu sebenarnya tumbuh-tumbuhan yang basisnya akar, yang berguna yang kita makan biasanya akar. Tadi Bumbu dapur bukan? enggak, itu model tumbuhannya secara biologinya. Itu rimpang itu berarti yang kita manfaatkan akarnya, dan akarnya itu kuat di dalam tanah, mungkin nggak kelihatan. Nah, tapi dia berkait-kaitan. Kemudian ada gelembung-gelembung di mana-mana, kadang-kadang itu yang kita potong, kita makan kan, jahe atau bikin wedang jahe gitu. Nah, itu tuh satu teori yang dulu itu yang bikin namanya Deloise sama Guattari itu, udah lama sebenarnya. Nah, tapi ya itu yang dipotret oleh teman-teman ARCUI dan Polgov UGM itu untuk menggambarkan bagaimana anak-anak muda sekarang mengorganisasikan dirinya. Mereka ada sebagian yang kemudian masih ragu-ragu, takut-takut begitu ya. Tapi itu satu tuh catatannya. Yang kedua, bahwa masih ada organisasi-organisasi non pemerintah yang kemudian kita juga punya kesulitan untuk mengidentifikasi. Kesulitannya maksud saya gini, kalau kita pakai istilah LSM, itu kan dari zaman Orde Baru ya. Sebenarnya itu ciptaannya Orde Baru bahkan. Kalau mau pakai istilah perundang-undangan, istilahnya adalah sebenarnya ormas. Tapi ormas kita punya asosiasi ormas Islam, ada juga yang model-model GRIP gitu ya, massa gitu basisnya betul. Tapi intinya adalah gerakan-gerakan ini memang punya kecenderungan mereka nggak menunggu satu komando seperti tahun 98 atau bahkan sebelumnya. Jadi ada yang menarik juga tuh, ada bukunya Vincent Bevins yang ngarang The Jakarta Method. Nah, dia juga ngarang bukunya yang judulnya If We Burn. Intinya dia memotret 10 tahun terakhir, berarti kalau nggak salah buku itu terbit tahun 2023 deh. 10 tahun terakhir itu dia memotret bagaimana pola gerakan sosial anak-anak muda di beberapa negara. Jadi belum membahas hari ini di Indonesia ya, walaupun Vincent itu dulu menulis The Jakarta Method tadi. Tapi dia belum kesini sekarang. Nah, jadi yang dia potret adalah anak-anak muda itu punya kecenderungan memang jalan sendiri-sendiri. Kalau istilahnya Bung Gede tadi kayak cair gitu. Tapi mereka memang bukan tipikal yang butuh pemimpin besar gitu, kayak misalnya 98 dulu ada tokoh-tokoh tadi ya, misalnya ada Amin Rais, ada Gus Dur dan lain sebagainya. Di negara-negara itu dia tidak menganalisis Indonesia, belum. Dia bilang mereka jalan sendiri. Efektif, kayak di Hong Kong, kayak di beberapa tempat lainnya ya, efektif karena mereka pakai metode baru yang dulu kita nggak punya, yaitu media sosial. Nah, tapi kritik dia adalah dengan model seperti itu tanpa koordinasi, yang akan terjadi hanyalah gerakan-gerakan yang kecil-kecil. Dia tidak transformatif. Nah, jadi si Vincent Bevins ini kemudian bilang, oke, kalau kalian, maksudnya anak-anak muda memang modelnya seperti itu dengan media sosial, dengan cara mereka kan sekarang beda banget ya. Kadang-kadang kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kumpul misalnya berempat gini, bisa-bisa mereka semua sebenarnya sambil pegang HP, nggak ngomong gitu kan. Tapi memang begitu, dan kalau saya udah berdamai dengan itu dulu, saya masih suka marah-marah, ngobrol dong gitu. Tapi memang begitu gaya mereka. Nah, katanya dalam buku itu dia bilang, oke, kalau kalian mau begitu, kalian nggak akan mencapai gerakan yang sifatnya transformatif, melakukan perombakan yang besar. Kalau mau perombakan yang besar, kalian tuh harus well connected. Mesti ada secara ada strukturnya lah. Nggak harus satu organisasi. Oke, kalau kalian maunya kecil-kecil kolektif, ada yang sendiri-sendiri dan seterusnya. Tapi Anda harus punya tujuan yang sama.
Dan ini kita bisa masuk lagi ke teori-teorinya Sidney Terrell segala macam itu soal gerakan sosial. Harus ada penyambung-penyambung yang bikin gerakan ini satu. Nah, jadi makanya kalau kita melihat pola-pola simbolisasi kayak hashtag atau tagar Indonesia Gelap, kemudian kemarin itu bubarkan DPR, saya yakin tujuan mereka memang bukannya benar-benar mau bubarin DPR gitu ya, tapi kan itu adalah simbolisasi dalam sebuah gerakan sosial. Atau sekarang dengan warna pink dan hijau misalnya. Itu kan cara-cara yang dulu ketika zaman dulu kita masih pakai pager, nggak ada yang kayak gitu. Saya sendiri banyak belajar dari teman-teman muda itu, karena cara mereka berkomunikasi, cara mereka mengikatkan diri dengan simbol warna atau hashtag itu sesuatu yang dulu kita tidak praktekkan. Tapi kalau sekarang berhasil, silakan. Nah, cuma saya setuju kalau kemudian harus ada semacam konsolidasi ini yang mungkin lagi-lagi nggak ada kayak pemimpin besar 1-2 orang, tapi mesti ada istilahnya anak sekarang kan connecting the dots gitu. Jadi masing-masing kelompok yang kecil-kecil itu tetap mesti punya satu pengikat yang bisa bikin mereka tahu mereka nih lagi ngomongin apa sih. Kayak yang terjadi seminggu ini kan ada satu titik, saya yakin semua yang senior-senior ini juga mikirin gitu di satu titik. Ini sebenarnya tuntutannya apa? Ya, banyak banget, karena kan dulu kan 17 tambah 8. Nah, yang ini ada 17 tambah 8. Tapi memang begitu gaya mereka, menurut saya sih fine gitu. Asal memang terumuskan. Itu soalnya kan. Dengan segala macam tadi Bung Gede juga ngomong, kita kan sebenarnya mengkritik soal pajak lah, MBG lah, Koperasi Merah Putih, banyak sekali. Tapi kalau untuk mengikat sebuah gerakan yang tadi misah-misah, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Oke, kelompok ini ngomongin cuma pajak, kelompok ini cuma ngomongin soal DPR, nggak ada transformasi. Ya gitu aja terus reaktif. Nah, jadi memang perlu ada pengikat itu. Jadi 17+8 kalau saya sih nggak mau menyoal angka atau berapa apa yang belum masuk dan seterusnya. Menurut saya membayangkan anak-anak muda yang melahirkan 17+8 itu, lepas dari kita mungkin ada detail-detail yang kita nggak setuju, tapi saya membayangkan mereka itu seperti anak-anak muda yang pada tahun 1945 bulan Agustus menculik Soekarno dan Hatta. Nggak sabar. Ini yang senior-senior ngomongin ini nggak jelas, ngomongin segala macam. Udahlah kita bikin aja, kumpulin aja semua tuh yang beredar. Makanya jadi banyak banget. Tapi itu upaya untuk mereka untuk oke, kita tuntut yang benar nih. Kita kasih deadline tanggal 5 kan deadline-nya ya, 1 minggu itu untuk yang 17 poin misalnya. Nggak apa-apa. Tapi itu cara mereka. Nah, tinggal kita gimana untuk lebih jauh mengkonsolidasikan ini karena kelihatannya juga nggak ada respon. Jadi setelah tanggal 5 jadi ngapain? Nah, dan kita kepinginnya tentu saja sesuatu yang lagi-lagi sifatnya lebih besar perubahannya. Nggak hanya mecat si A, si B atau menonaktifkan si A, si B, si C, tapi gimana caranya supaya secara sistem di DPR itu berubah. Misalnya, oke, parpol nggak bisa lagi sekedar menyusun daftar caleg berdasarkan nama anaknya elit atau yang punya uang banyak atau selebriti, tapi harus jadi kader minimal 5 tahun misalnya gitu. Jadi punya kapasitas politik, nggak harus S3 lah gitu kalau untuk jadi politikus kan. Nah, yang penting kapasitas politik. Tapi kan itu berarti mesti masuk dalam agenda perubahan. Nah, itu yang kita mesti dorong tuh supaya meaningful, nggak cuma kerjaan kita nggak nyuruh orang partai mecat orang kan. Kerjaan kita adalah membereskan apa yang berantakan di Indonesia gitu. Ini menarik ya kalau kita ngomongin soal itu tadi ya, karena saya teringat kemarin diskusi kita di sini kemarin ada Profesor Sigit Rohadi yang dia menyatakan bahwa ini kalau buruh, kelompok kelas menengah dan buruh itu bersatu dan ada yang memimpin, itu katanya pemerintahan Prabowo dan Gibran itu selesai tahun ini. Jadi artinya ada seorang leader. Nah, oke, saya coba memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi tentang bagaimana anak-anak muda sekarang. Tapi kan ini kita ngomong ya soal pepatah lamanya. Pepatah Cina lama bilang begini, kalau mau berjalan cepat kamu jalan sendirian. Tapi kalau mau berjalan jauh kamu harus jalan bersama-sama. Atau kalau kita ngomong orang Islam itu ada hadis Nabi juga menyatakan begini, kalau kamu jalan berdua, itu pilih salah satu di antara kalian untuk jadi pemimpin. Nggak bisa tuh, lu nggak sampai-sampai tuh kalau jalan berdua aja nggak ada yang jadi pemimpin. Itu saya kira bentuk catatan, yaitu filosofi lama yang menurut saya tetap saja itu terjadi. Kalau tadi itu kan masih berserak-serak, fragmented jadinya gerakan itu ya. Nah, coba kita konfirmasi ke Kang Ubed, bagaimana kalau dari sisi mahasiswanya sekarang? Ya. Ini saya jadi teringat ini bukunya siapa? Simon Bowman yang tahun 2006 sekitar atau 2007 gitu. Dia nulis buku judulnya Liquid Modernity yang menggambarkan situasi era abad ke-21 yang begitu cair ya. Yang susah untuk diikat.
seperti minyak lah atau zat kimia tertentu, minyak goreng atau apa, dikumpulin dia ngumpul tuh Mas. Tapi kemudian lepas sendiri. Jadi itu gambaran dari Simon Buchman untuk menunjukkan bahwa abad 21 ke sini, di mana teknologi informasi berkembang dan lain-lain, bahwa betapa cairnya kehidupan sosial, politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, situasi ini berbarengan dengan perkembangan digital society yang sangat kompleks, sehingga kemudian ada narasi yang menarik, manusia di zaman ini atau generasi baru yang didominasi oleh generasi Z di Indonesia yang 27% itu memang situasinya mengalami minimnya ontological deep di situ. Jadi kedalaman ontologisnya itu tidak seperti yang mungkin generasi-generasi sebelumnya, dicirikan dengan misalnya quick response dan lain-lain. Jadi dia belum dalam tuh membaca sesuatu misalnya, tapi lihat judul berita saja sudah langsung respon gitu. Itu juga seiring dengan kecepatan informasi yang begitu luar biasa di era digital ini. Nah, situasi ini ada plus minusnya sebetulnya. Di satu sisi karena quick response yang begitu luar biasa di generasi ini, ketika ada isu sesuatu yang sangat sensitif menyangkut ketidakadilan misalnya represi, itu dengan cepat menyebar Mas, dan tanpa berpikir mendalam direspon. Jadi kelebihan dari social movement sekarang sebetulnya karena itu diantaranya kecepatan yang luar biasa untuk merespon peristiwa lalu kemudian terjadi gelombang besar. Nah, tapi di sisi lain memang kreativitas generasi sekarang tuh melampaui generasi kita ya, jauh. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok kreatif yang tidak hanya bekerja di ranah industri begitu, tapi dia juga masuk ke ranah aktivisme. Jadi gerakan-gerakan aktivis muda itu dengan berbagai gaya, dan tadi Mbak Bi mengingatkan ada banyak sekali sekarang model-model kolektif yang berkembang di kalangan anak muda, itu mampu menciptakan simbol-simbol tertentu misalnya, atau mengadopsi simbol generasi mereka yang secara kultural itu populer, seperti misalnya bendera One Piece misalnya, dan seterusnya. Jadi gerakannya mereka mampu untuk memproduksi yang bersifat simbolik, yang simbol-simbol itu kemudian dijadikan sebagai alat perlawanan misalnya dengan tagar tertentu misalnya dan seterusnya. Jadi ini menarik sebetulnya. Tetapi memang ketika saya bertanya, kenapa kalian tidak menunjuk atau mengangkat pemimpin di antara kalian di zaman mereka itu? Ini banyak faktor sebenarnya menyebabkan. Pertama, saya kira saya termasuk yang menganut bahwa leader itu lahir secara natural. Jadi kita nggak bisa memaksakan kamu leader, kamu ambil alih gerak. No. Jadi proses natural itu yang akan sebetulnya memunculkan tokoh di antara mereka, yang kemudian orang-orang di sekitarnya dia percaya sama dia. Jadi ini sebetulnya ada semacam belum saya pada level itu Mas. Begitu nanti mereka mengalami situasi yang makin memburuk, karena situasi sekarang kan dugaan para ekonom memang makin memburuk ya, sudah memasuki krisis fiskal dan lain-lain. Situasi yang seperti itu menurut saya nanti pada akhirnya secara natural akan muncul pemimpin-pemimpin di antara mereka, generasi baru ini. Dan sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai ada. Saya cermati ada beberapa anak muda yang dia cukup cerdas, kemudian kreatif dan berani, lalu santun begitu. Jadi logiknya bekerja. Nah ini mungkin momentum dalam tahun-tahun ke depan akan memunculkan anak muda baru yang punya kemampuan leadership yang dipercaya oleh kawan-kawannya. Siapa saya tidak tahu, tapi tanda-tanda saya amati juga di anak-anak ini ya, aktivis muda yang nongol di media-media publik itu di mainstream. Saya cermati cara berpikirnya. Saya seolah-olah buat level-level tertentu gitu ya. Oh ini sebenarnya punya potensi ini di antara mereka ini untuk bisa menjadi pemimpin di antara mereka. Nah kemudian yang berikutnya saya kira mereka juga berupaya sebetulnya membangun koneksi di antara mereka itu. Beberapa kali misalnya mereka melakukan pertemuan nasional. Tapi kita perlu ingat bahwa upaya untuk membangun jejaring yang begitu luar biasa itu seringkali ada faktor eksternal yang merusak proses itu. Misalnya apa karena kepentingan atau ya misalnya saya harus katakan ya, ada intervensi kekuasaan dalam merusak proses konsolidasi itu. Misalnya kayak BEM misalnya, tiba-tiba BEM misalnya mengadakan Munas, tiba-tiba intelijen masuk. Lalu kemudian BEM UI sekarang dibelah dua. Oh ya. Jadi saya harus ingatkan juga nih kepada, ini sebenarnya merusak generasi, sangat merusak. Saya harus katakan misalnya kompetisi BEM di universitas. Ini misalnya ada calon yang cukup bagus nih Mas,
yang cukup leadershipnya bagus, pikirannya bagus, dan berpotensi besar akan menang. Tiba-tiba ada operasi, ada kekuatan baru memunculkan calon lain untuk menghadapi calon ini. Dan itu kampanyenya seperti kampanye pilpres gitu loh. Mahal dan backdropnya lebih keren, medsosnya hidup. Dan itu berarti ada bohirnya. Iya, Ya, saya kira itu itu. dia, ya. Jadi pola-pola elektoral di pilkada, Mulai masuk ke kampus. mulai masuk ke dalam kampus. Dan itu merusak generasi. Sampai kemudian berujung pada misalnya terbelahnya BEM di dalam kampus. Dan kemudian campur tangan otoritas kampus itu akan makin Jadi nggak sehat. Ini merusak generasi dan merusak kultur demokrasi dalam kampus sebetulnya. Ya. Kemudian misalnya saya mendapat informasi juga misalnya bagaimana ketika BEM itu menyelenggarakan forum nasional untuk memenangkan kandidat tertentu, operasi masuk di situ. Sampai berhasil tuh Mas, misalnya udah kayak organisasi ekstra itu ya. mirip. Saya bilang ini apa bedanya dengan orang yang aneh-aneh itu? Ya. Jadi sampai bisa menjamin misalnya peserta yang dari daerah akan dibiayai dan dikasih pesawat dan bahkan satu BEM itu dikasih 10 juta, 20 juta kali sekian ratus kampus. Oh dahsyat ini. Jadi saya kira orang-orang melakukan intervensi semacam itu merusak generasi muda. Jadi faktor mungkin dalam tanda petik ya belum terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan demokrasi, itu juga akan ada faktor eksternal gangguan-gangguan itu yang merusak proses itu. Karena itu kita perlu ingatkan bahwa dampak negatif dari upaya intervensi semacam itu merusak generasi. Paradigma mahasiswa menjadi terkotori oleh itu. Artinya tidak tumbuh natural kan Mas? Karena kita sudah ingin kampus-kampus itu membuka ruang yang lebih terbuka agar mereka itu jadikan organisasi sebagai laboratorium terbaik mereka dan mereka natural untuk berkompetisi, sehat ya, berdiskusi dan berkembang secara ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi saya kira itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi ada faktor eksternal memang zamannya sudah berubah. Iya, pola betul. ininya, Betul. di antara mereka berubah, tapi juga ada faktor eksternal Yang masuk dari kekuasaan. modal yang masuk. Iya, iya. Ya, saya kira itu, Mas. Ya. Oke, sekarang setelah Kang Obed sekarang Bung Gede. Itu oke. Jadi kalau gua lihat nih apakah itu by design atau enggak, fenomena yang terjadi di kemarin nih, demo-demo protes besar ini, itu seperti satu sintesa dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu ya. Kita lihat di menjelang 65 itu Presiden Soekarno kan asik dengan gagasan besarnya, dengan nasakomnya, dengan politik luar negerinya. Ini kan kelihatan sekarang. Pak Prabowo kan lebih lebih excited gitu kayaknya kalau dia menjadi tokoh yang diakui ya di internasional, ngomong gagasan besar, MBG. Padahal kan itu kan proyek jangka panjang. Perut lapar hari ini kan. Nah, kemudian kita lihat lagi tahun 74 ya. Atau lompat dulu deh ke 98. Kemarin kan ada penjarahan-penjarahan. Ya, sekali lagi saya bilang bahwa ini apakah itu by design atau enggak? Tapi ada sintesa dari berbagai peristiwa. Apakah cuma itu? Enggak juga. Kita lihat tahun 74. Ada perang ASPRI antara ASPRI-nya Presiden Soeharto dulu kan. Nah, jangan-jangan di sini adalah pertarungan dari orang terdekatnya Prabowo. Ya kita nggak tahu. Kayaknya iya sih. Nah, jangan Anda bilang nggak tahu ya. Nah, okay. Ya, jadi ini artinya ini kan ada sintesa dari berbagai peristiwa. Tapi itu kan hanya hanya bumbu-bumbu di itu. Oke, makanya akar persoalannya sebenarnya clear ya, situasi justru ekonomi itu yang buruk sekarang ini. Bahkan di masa lalu pun itu kan hanya perubahannya perubahan politik kekuasaan aja, tidak menghasilkan suatu perubahan sosial, rakyat lebih sejahtera, kan nggak menyentuh itu. Nah, maksud saya kita bicara konsolidasi ke depan, bahwa dengan bukti pengalaman-pengalaman di masa lalu, kan kita punya pengetahuan ya. Nah, kita punya konteks hari ini dengan Gen Z-nya. Nah, bagaimana supaya perubahan ini lebih terarah nantinya, perubahan yang lebih baik, seperti tadi Bu Fitri bilang soal konsolidasi. Ya, jadi konsolidasi itu juga bukan hanya massa, tapi juga konsolidasi gagasannya, isunya. Ini mau kita kemana? Fokus, yang mana yang paling prioritas, yang bisa membawa perubahan lebih baik. Gitu. Nah, konsolidasi ini kan otomatis perlu pemimpin, harus ada leader yang supaya jalannya terarah gitu loh. Walaupun masanya cair,
gampang dimobilisasi di kalangan Gen Z ini kan, tapi kan harus ada yang ngarahin. Oh ini kita harus ke titik ini gitu loh. Nah, gue ngelihat bahwa pentingnya sekarang adalah kampus tetap jadi nomor satu. Guru-guru besar ini harus mulai turun, ya. Selama 10 tahun kan banyak kampus yang dikooptasi, ya, nggak bisa ngapa-ngapain guru besar di era Jokowi itu. Nah sekarang kan kemarin kalau nggak salah UI ya, udah ngasih contoh kan, nah, rektornya melepas gitu loh. Itu kan dukungan moral. Melepas pengunjuk rasa maksudnya ya. Iya, melepas Ya. untuk pergi protes. Ya, ya itu bagus tuh langkah yang Dan bagus, ya. ini juga langsung mematahkan tudingan makar. Masa mahasiswa mau makar dilepas sama rektor? Ini cara yang bagus menurut saya. Jadi harus bergerak ini semua kampus. Guru besar harus turun. Gitu. Bersama mahasiswa udah untuk mematahkan juga bahwa kita ini tuntutan kita adalah protes yang murni gitu loh. Tuntutan kita untuk rakyat, bukan bagian dari pertarungan antar elit gitu. Front kita adalah rakyat dengan penguasa. Jangan kita dibawa ke front di antara pertarungan elit. Nah, itulah. Jadi peran guru besar ini yang harus kuat. Karena apa? Saya ngelihat bahwa kemarin aja kan Unisba Bandung ya, Bet, udah ditembakin gas air mata. Enggak, katanya kena angin aja Ya, masuk ke tapi rektor Unisbanya sempet bahwa itu tidak terjadi lemparan, tapi kan akhirnya kan ya itu tadi langsung marah mahasiswanya, diralat. Ya. Iya, maksud saya itu loh. Jadi konsolidasinya juga di kampus antara rektor dan ini. Oke. Nah, karena ini menurut saya bukan lagi sekedar persoalan teknis membubarkan aksi mahasiswa. Tapi ini sudah menjadi suatu serangan ke jantung demokrasi. Ya. Gitu. Dan realitasnya hari ini yang bergerak kan bukan hanya mahasiswa sesungguhnya, ya rakyat itu yang terjadi. Situasinya berbeda. Oke, ini kita mesti sekalian closing statement ya, Anda ya. Oke, dan nanti yang lain juga begitu. Oke. Jadi gue melihat begini untuk closing statement ya, bahwa kemarin mahasiswa itu ngomong soal Indonesia gelap. Ya. Harusnya yang dijawab oleh Prabowo, oke deh, besok gue kasih Indonesia terang. Kan gitu. Enggak, kata Pak Prabowo enggak merasa bahwa gelap. Nah, masalahnya kan itu. Di istana memang terang. Di istana terang benderang. Iya, berarti kan dia nggak paham situasi, apa yang dirasakan rakyat gitu loh. Kan sebenarnya tuntutannya itu. Nah, sekarang artinya ketika dianggap seperti itu, dianggap bukan Indonesia gelap, buat mahasiswa, buat rakyat yang lain, ya dia akan merebut Indonesia terang kalau nggak dikasih. Dia akan rebut. Ya. Makanya yang dibakar mahasiswa itu sebenarnya itu bukannya gedung-gedung atau rumah artis gitu loh. Tapi pertanyaan saya, simbolnya apakah mahasiswa yang membakar? Itu juga iya, saya kira justru itu makanya yang dibakar mahasiswa adalah gelapnya. Secara simbolik itu gelap yang dibakar supaya dia bisa merebut terangnya gitu loh. Ya. Jadi bakar gelap dan rebut terang di situ gitu. Oke. Nah, itu aja. Jadi artinya ini akan berjalan terus. Ya. Nah, tergantung nanti ya udah tinggal adu kuat aja lah. Ya. Oke. Vote by fit aja udah, adu kuat, lu berapa gue berapa. Gitu aja. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Mas Arsu. Sekarang Kang Ubed mungkin closing statement, setelah itu Mbak Bivitri. Saya kalau tidak salah 1 September lalu ya, nulis satu artikel di satu media nasional. Judulnya Demonstrasi Besar, Guru Besar dan Arah Negara. Sebetulnya pesan penting dari tulisan itu agar proses kita sekarang sudah sedia Mas ya. Demokrasi rusak, tata kelola negara berantakan begitu, korupsi merajalela, penegakan hukum indeksnya juga rendah hanya 0,5 dan seterusnya. Jadi ada semacam kegagalan sistemik sebetulnya yang terjadi di Indonesia. Maka sebetulnya di tulisan itu saya mengingatkan bahwa proses konsolidasi itu dan mengambil sikap terhadap realitas itu tidak hanya tugas dan tanggung jawab mahasiswa gitu. Bukan hanya tugas dari kelompok-kelompok aktivis, tetapi juga kaum cerdik pandai, khususnya guru besar memang atau para rektor itu mampu menangkap apa tanda zaman ini. Kita dulu pada tahun 98 masih ingat saya ada forum rektor ya, di mana forum rektor itu masih punya taji di situ, masih punya gigi untuk memandu dalam situasi yang kacau itu
arah bangsa kemana. Nah, dalam 10 tahun terakhir, posisi forum rektor itu menurut saya, maaf ya, tidak seperti yang saya bayangkan, Mas. Jadi fungsi-fungsi intelektual itu tidak muncul tuh. Saya jadi teringat bukunya Chomsky sama Julian Benda itu. Jadi bagaimana tanggung jawab kaum intelektual itu sebetulnya masih dimunculkan karena dia masih fokus pada kebenaran universal. Bahwa secara substantif demokrasi kan sebetulnya kebenaran universal yang memungkinkan hidup masyarakat menjadi baik. Ada proses kompetisi yang sehat dan lain-lain. Nah, ketika demokrasi rusak, mestinya kaum terpelajar yang memegang teguh kebenaran universal itu bangkit. Ini kita memberi warning juga kepada kaum cerdik pandai untuk kemudian mari mengoreksi kembali apa yang selama ini berjalan. Karena dampaknya besar pada kerusakan Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ubed. Giliran Mbak Bivit untuk memberikan closing statementnya. Iya, saya barangkali juga saya menulis satu tulisan hari ini di sebuah media massa nasional juga, yang judulnya adalah mempertanyakan kesepakatan bernegara. Nah, jadi saya barangkali mau berangkatnya dari situ. Saya ingin bilang bahwa yang terjadi paling tidak seminggu ini, tapi sebenarnya balik sampai tahun lalu juga, sebenarnya adalah cara kita warga negara, ini peristiwa konstitusional sebenarnya. Ini adalah cara kita untuk mempertanyakan, kita kan punya kontrak sosial nih untuk hidup bersama. Kami bayar pajak, kita nih warga negara, kami berupaya taat hukum. Sebelah sana yang kita pilih melalui pemilu itu memberikan pelayanan publik, memenuhi hak-hak, melindungi hak kita. Tapi kok nggak ada nih imbal baliknya, ini ada pelanggaran kontrak nih, hey gitu. Kita kan sebenarnya bilang gitu ya, hey Anda melanggar kontrak nih. Tapi caranya adalah salah satunya dengan demonstrasi, dan demonstrasi memang cara yang sah secara konstitusional gitu. Jadi saya ingin menutup pembicaraan kita dengan mengatakan sebenarnya kepada para penguasa ini, para pengurus negara yang sebenarnya kita pilih itu, bahwa yang dilakukan seminggu ini adalah sebenarnya bermula dari peristiwa di mana kami itu minta hak kami sebagai warga negara. Anda harusnya merespons itu. Bahwa kemudian ada tadi ya pembakaran dan seterusnya, sekali lagi cek dulu, ini bukan orang-orang yang awalnya bergerak gitu. Nah, jadi dengan itu maka tolonglah responsnya itu bukan justru dengan mengkriminalkan. Saya baru dapat pesan lagi bahwa ada satu lagi kawan yang langsung ditahan hari ini juga di Jakarta, temennya Pedro juga. Jadi bukan dengan itu meresponnya, tapi dengan menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini akhirnya sudah memuncak seminggu ini. Tadi ya, masalah di DPR, masalah efisiensi, ekonomi juga sangat menekan warga. POV-nya, kata anak zaman sekarang ya, point of view-nya itu antara kita dengan penguasa tuh beda sekali begitu. Makanya mereka gelap, enggak gelap gitu kan, enggak nyambung. Jadi barangkali mesti di tembok pembatas antara rakyat jelata ini dengan penguasa tuh harus diruntuhkan dulu gitu. Tembok beda point of view itu, supaya kedepannya kita bisa mengatasi masalah-masalah bangsa yang susah banget untuk diatasi. Ekonomi, soalnya ini ngeri loh gitu. Jadi kalau saya sih ingin mendorong ke situ ya, terutama teman-teman mahasiswa menurut saya sih, dan aktivis lainnya, kita setia pada tujuan kita untuk mengkritik. Yakin memang bukan kita yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah ekses dari sebuah gerakan sosial, tapi kita setia pada tujuan bersama itu, dan yakinlah bahwa yang kita lakukan ini untuk kita kok, untuk bangsa ini, bukan untuk menjatuhkan si A, si B, si C, tapi untuk melakukan perombakan total gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Tiga orang narasumber kita, Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, Kang Ubed, ini seorang sosiolog dari UNJ yang juga seorang aktivis, dan Bung Gede Sriana dari Infus. Ini Infus bukan Infus di rumah sakit ya. Indonesian Future Study. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda bersama kami, dan kami masih akan terus melanjutkan serial dialog ini setelah tadi setelah ekonomi, kemudian sosiologi, sekarang kita ngomongin politik lah ya sebenarnya ya. Gerakan protes mahasiswa, nanti kita akan lanjutkan juga dari sisi hukum, dan nanti terakhir itu akan ada juga statement dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya Hirsu Munarif ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Oke, thank you.
kasih.